ajak Anda pemirsa untuk kembali berdiskusi dengan Ustadz Zaki Mirza. Ustadz Zaki Mirza, Siap. terima Iya, kasih Bang. masih bersama kami Pak Ustadz. Kalau tadi kita sudah sempat melihat juga Pak Ustadz bagaimana begitu warga masyarakat begitu sudah berbondong-bondong pula ke kampung halaman begitu. Ada yang kemudian merasa sukacita karena bisa kemudian ketemu dengan keluarganya. Tetapi kalau kita lihat lini masa saat ini juga cukup banyak, cukup viral gitu ya dengan animasi-animasi yang menggambarkan kepergian bulan Ramadan yang kemudian membuat umat muslim itu sedih rasanya gitu Ustaz. Ramadan living soon katanya. Akan sampai lagi kepada Ramadan kah atau tidak? Atau seperti apa begitu? Ini cukup banyak beredar di sosial media. Tetapi bagaimana Ustaz? Seharusnya kita menyikapi penghujung Ramadan ini. Bolehkah kita bersedih? Ditinggal bulan Ramadan itu seperti kita ditinggal seorang kekasih ya. Pasti ada sedih. Secara fitrah itu sedih karena di antara sekian banyak bulan dalam agama Islam, Sayyidus Syuhur, rajanya para bulan ini bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat spesial, bulan yang VVIP. Bahkan jangankan orang yang berpuasa, beriktikaf, bertarawih dan ibadah lainnya, bahkan orang yang hanya bahagia saja. Jadi di saat bulan Ramadan datang, 1 bulan yang lalu, kemudian dia bahagia, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia senang dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya untuk dijilat api neraka. Itu baru bahagia. Baru bahagia, belum sampai masuk tahap bagaimana kalau kita sampai puasanya khusyuk, bahkan yang berpuasanya bukan hanya perut dan tenggorokan seperti yang kita bahas ya, pikiran kita puasakan dan lain sebagainya. Itu nggak kebayang seperti apa Allah memberikan pahala dan mengampuni semua dosa-dosa yang sudah lalu. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan bulan Ramadan ini bulan percepatan. Semua dosa secara cepat dihapus oleh Allah. Semua ibadah secara cepat dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada 1 malam yang kalau kita beribadah di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, maka sama dengan beribadah kurang lebih 83 tahun. Khairum min alfi syahr. 1 malam kemudian Allah turunkan pahala, dan itu lebih baik dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Banyak orang yang membayangkan, wah, malam Lailatul Qadar itu malam di mana kita akan mendapatkan cahaya dari langit. Sebenarnya banyak para ahli tafsir yang menjelaskan untuk kita semua, mengimplementasikan malam Lailatul Qadar itu ya malam di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi siapapun hamba yang di kesehariannya mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, bersedekah Al-Quran, maka sebenarnya orang itu sedang bertahap untuk mendekat pada malam Lailatul Qadar. Jadi Masya Allah, orang yang bersedih karena ditinggal bulan Ramadan adalah orang yang pasti juga akan Allah selamatkan dari kesengsaraan. Nah, justru itu kenapa ada zakat fitrah. Karena dengan zakat fitrah kita ingin yang bahagia bukan cuma sendiri, kita pengen hidup berkah. Ciri-ciri orang berkah itu kan ketika dia bahagia, bahagianya nggak sendiri ya, tapi dia juga ikut membahagiakan banyak orang, dan itulah dengan zakat fitrah. Jadi gitu Bang, bersedih, menangis ditinggal bulan Ramadan satu hal yang sangat wajar, tapi dalamnya penuh dengan kemuliaan. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz juga kan sempat menyinggung ada 1 malam yang begitu berarti di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar begitu ya. Dan orang cukup banyak berburu malam Lailatul Qadar. Tetapi bagaimana sih Pak Ustadz ciri-ciri bagi pribadi yang kemudian berhasil dalam Ramadan? Apakah dengan meningkatnya ibadah atau justru atau seperti apa nih? Ya, dalam agama kita ada istilah sirrun baina asror. Sirun itu hal-hal yang dirahasiakan Allah di antara sekian banyak rahasia. Nah, di antara yang sengaja Allah rahasiakan itu adalah siapa saja hamba-hamba yang puasanya diterima oleh Allah. Itu Allah rahasiakan. Artinya tidak ditampakkan dalam bentuk ciri-ciri fisik ya, nggak kelihatan. Yang berikutnya lagi, Allah juga rahasiakan siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Jadi kalau ada film atau sebuah narasi visual yang menggambarkan orang malam Lailatul Qadar ketika didapatkan keluar rumah wajahnya bercahaya gitu ya, terang benderang, enggak seperti itu. Atau Karena termasuk memang kayak saya nih itu Ustadz. Allah rahasiakan. Termasuk Kenapa? kayak saya misalkan selama puasa ini udah 29 hari turun berat badan 4-5 kg, berarti belum tentu ya itu puasanya juga diterima. Iya. Karena itu adalah rahasia Allah gitu, Ustaz. Rahasia, bahkan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia sampai nggak tahu kalau dia memang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi intinya gini, ada yang malam Lailatul Qadar ini diinterpretasikan secara eksplisit dan secara implisit. Secara eksplisit betul banyak yang menunggu malam ini, tapi secara implisit, secara tidak tampak bahwa usaha untuk menggapai malam itu belum telat. Selama kita mau mengamalkan Al-Quran, karena ini malam di mana diturunkannya Al-Quran gitu ya. Jadi siapapun orang yang memuliakan Al-Quran, membaca, mengerti, menghafal, dan tidak sampai di situ bahkan dia mengamalkan bersedekah Al-Quran, itu bagian dari step by stepnya untuk sampai ke malam Lailatul Qadar. Sengaja Allah rahasiakan supaya apa? Supaya orang yang Allah pilih itu tidak merasa lebih akhirnya dari yang lain. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan yang Allah pilih bukan orang yang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, tapi bisa jadi kita mana tahu yang mendapatkan malam itu justru tukang parkir, tukang pungut sampah. Karena Allah tidak pernah melihat hambanya dari penampilan, dari wajah, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu Bang. Oke, Ustaz, berikutnya kalau kita bicara Lebaran, tentu kita bicara tradisi mudik. Jakarta sudah tampaknya ditinggal oleh warganya begitu. Sekarang kalau lihat di jalan-jalan sudah lenggang sekali begitu, sudah sampai mungkin sekarang sebagian besar ke kampung halamannya begitu. Melihat tradisi mudik ini, bagaimana dari kacamata Islam? Apakah ini juga memang ada dijelaskan atau seperti apa, Ustaz? Ya, mudik ini sebenarnya buat banyak orang yang mau berpikir, mau merenung bahwa pada akhirnya pun memang kita akan mudik ke rumah kita yang paling abadi. Mudik itu kan balik ke kampung ya, rindu halaman, desa, orang tua, keluarga yang ada di kampung, melepas kangen gitu ya. Sampai bahkan kita lihat banyak fenomena yang lucu di TikTok, ada yang bela-belain rental handphone, ada yang pakai emas, rental mobil, pas pulang akhirnya justru banyak tagihan pinjol gitulah. Nah itu fenomena orang mudik. Mudik ngajarin ke setiap kita bahwa kita di dunia pun sekarang ya sedang merantau, nggak ada yang selamanya, nggak ada yang abadi. Suatu saat kita akan pulang kepada Allah, rumah kita yang paling sejati. Pertanyaannya adalah, kalau mudik ke kampung kita banyak persiapan, lalu bagaimana dengan mudik yang paling abadi? Apa sudah kita siapkan? Itu pertanyaannya. Itu yang jauh lebih esensi begitu ya. Karena suatu hari mungkin kita pun akan mudik begitu kepada Sang Pencipta. Artinya kalau mudik saja harus banyak persiapan, untuk kembali kepada Sang Pencipta kita juga harus banyak persiapan. Tetapi esensi lainnya mudik barangkali Ustadz adalah kita menyambung silaturahmi gitu ya. Betul, betul. Ya, karena Idul Fitri ini maknanya adalah kembali menjadi suci, dan Lebaran itu identik dengan saling memaafkan. Artinya Lebaran mengajarkan kita untuk setiap hari beridul fitri, setiap hari kita berlebaran, setiap hari kita punya pribadi memaafkan setiap hari. Sebenarnya itu sejatinya Idul Fitri ada di tengah-tengah kita. Idul Fitri ini ngajak kita, ngebimbing kita buat yuk jangan sungkan minta maaf tiap hari yuk. Bahkan sebelum tidur, amalan yang terbaik itu adalah meminta maaf. Karena ada sahabat Rasulullah yang Rasul jamin masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena sedekahnya, hanya karena amalan istiqomah dia sebelum tidur selalu meminta maaf kepada Allah atas kesalahan dia. Bahkan dia menyampaikan, ya Allah, kalau hari ini aku disakiti orang lain, dizolimi, dihianati, aku sudah maafkan ya Allah, dan aku minta maaf atas segala kesalahanku hari ini, supaya tidurku dalam keadaan tenang. Kalaupun tidur itu menjadi penyebab aku kembali kepadamu, jadi matikan aku dalam husnul khotimah. Weh, dahsyat. Jadi pribadi berlebaran setiap hari ini yang jadi PR terberat Bang.
Oke, Ustadz, ini masih ngobrolin soal mudik ya. Kan kita tahu perjalanan juga ada yang ditempuh oleh darat, laut, kemudian udara. Kemarin beberapa informasi menyebutkan bahwa terjadi sejumlah kecelakaan lalu lintas di jalanan ketika khususnya mereka yang sedang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman begitu. Korlantas menyebutkan data-datanya ada cukup banyak walaupun angkanya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ini berarti bahwa ada saudara-saudara kita yang justru di momen hari kemenangan ini berduka karena ditinggalkan oleh kerabat atau keluarga yang mungkin mengalami kecelakaan pada saat arus mudik maupun hal lainnya begitu di lapangan di penghujung bulan Ramadan ini. Bagaimana pandangan Islam, Ustadz, mengenai mereka yang pergi begitu khususnya di bulan Ramadan? Apa benar ada anggapan yang menyebut bahwa mereka meninggal di bulan Ramadan akan mendapat ampunan yang besar? Iya, itulah spesialnya bulan Ramadan ya. Bulan yang segala sesuatu Allah lipat gandakan kemuliaannya, termasuk siapapun yang meninggal di bulan ini. Ada Allah memuliakan orang yang meninggal di hari Jumat, kemudian siapapun yang meninggal di bulan Ramadan. Apalagi mudik ini kan bagian dari kebaikan ya. Siapa orang dia keluar rumah untuk kebaikan, apalagi dia awali dengan membaca bismillah, kemudian diawali juga dengan sedekah, kemudian dia berangkat mudik, wallahu alam, terus tiba-tiba terjadi musibah, maka sebenarnya fahuwa fi sabilillah, dia sedang di jalan Allah. Ini pelajaran nih buat kita semua. Kita nih nggak pernah punya pengetahuan, Allah nggak bocorin sedikit pun kapan Allah ambil nyawa kita lewat cara yang saling berbeda. Makanya sebaik-baiknya seorang muslim keluar rumah itu ya awali dengan melibatkan Allah, minimal ucapkan bismillah, lebih bagus lagi dengan baca surat Al-Fatihah. Ketika sampai di tujuan ucapkan alhamdulillah, lebih afdol lagi juga baca Al-Fatihah lagi. Jadi himbauan kami semua untuk para masyarakat, pelajaran yang sangat penting dari kejadian yang menimpa saudara kita, yuk kita awali setiap kegiatan dan beraktivitas kita ini dengan menyebut nama Allah, minimal bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus lagi kalau kita bisa membaca surat Al-Fatihah. Dan tentunya kita selalu berdoa sebagai sesama muslim dan tentunya sesama warga negara Indonesia, semoga saudara kita yang terkena musibah, karena ada beberapa rangkaian musibah yang saya tahu, semoga karena mereka sedang fisabilillah di jalan Allah, niat baik loh dari rumah mau silaturahim, bahkan bawain oleh-oleh. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ini sama dengan orang yang sedang menuntut ilmu, keluar rumah menuntut ilmu, silaturahim atau kebaikan lainnya, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu sedang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah atau bahkan sampai dia pulang kepada Allah. Gitu. Baik, Ustadz, terakhir barangkali ada catatankah untuk kita semua khususnya dari kajian toleransi? Beberapa waktu lalu kita sempat juga, kalau bicara tadi viral, ada yang viral yang mudik, kemudian beberapa waktu lalu ada yang viral juga war takjil, mungkin Ustadz Zaki Birya sempat mendengar juga begitu, yang berburu takjil. Ternyata ini tidak hanya begitu diikuti oleh umat muslim saja, tetapi juga umat yang non muslim pun kemudian berbondong-bondong membeli takjil. Apakah ini juga kan menjadi gambaran tentang syarat akan toleransi begitu bulan Ramadan ini? Ada pesan tertentu terkait toleransi di bulan di penghujung bulan Ramadan ini, Ustadz? Baik, ini hebatnya bulan Ramadan para pemirsa. Sebelum bulan Ramadan kita banyak dibedakan, banyak friksi yang hadir karena urusan pilpres, cawapres, beda partai gitu ya. Tapi pada akhirnya di bulan Ramadan ini kita disatukan dengan sesuatu yang nggak kita sangka-sangka, yaitu war takjil, di mana banyak saudara kita nonis yang berburu dari jam 2 siang pada saat itu kita sedang menggap-menggap menghadapi sakaratul maut gitu ya, karena kelaparan. Bahkan ada yang orang muslim pas dapat takjil cuman kebagian risol yang pinggangnya patah-patah gitulah. Itu meme-meme yang ada di TikTok. Tapi ada bahagia. Inilah Islam, that's the real Islam. Islam itu mengajarkan kepada kita ya untuk berbagi kebahagiaan. Bulan Ramadan ini silahkan dinikmati oleh umat beragama manapun boleh. Bahkan saya lihat teman saya di
status WhatsApp-nya nih, orang kok 2 malam udah ikut taraweh. Saya tanya, lu taraweh bro? Iya nih gabut gua katanya di rumah. Jadi saking gabutnya malah di taraweh gitu kan. Saya bercandain, wah lu tinggal login doang nih, ucap syahadat masuk Islam. Dia ketawa aja sih. Ya artinya inilah Indonesia, harusnya kita bangga, kita bahagia gitu ya. Kita beragam tradisi, bahasa, budaya, bahkan agama, tapi kita disatukan dengan bulan Ramadan. Itulah Masya Allah, kemuliaan bulan Ramadan menyatukan semua perbedaan. Jadi menurut saya kami tidak pernah merasa keberatan ketika saudara kita nonis ini. Bahkan ada teman saya yang dia baru tadi malam dia nyumbang sejadah. Kan biasanya kalau sholat id itu pakai koran ya. Tapi saking bahagianya melihat semangat orang muslim berpuasa, dia bagiin sejadah, bagiin sarung buat besok sholat id. Karena dia yakin bahwa ya orang lain bahagia, saya juga bahagia gitu. Ya itulah, makanya alhamdulillah Idul Fitri ini penuh dengan berkah. Baik, syarat akan makna juga toleransi. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas kesediaan Pak Ustadz bergabung bersama kami di Berita Satu Breaking News untuk diskusi sore hari ini soal atau menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan kita sama-sama punya harapan yang sama. Idul Fitri ini bisa menjadi momen untuk kemudian merajut silaturahmi dan tentu saja rekonsiliasi ya untuk persatuan bangsa disatukan oleh bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas kesediaan Anda bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.